Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 13 April 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menyapa setiap kami pada saat firman diberitakan. Baik menyapa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun kepada setiap umat-Mu yang mendengar, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat yang kedua. Demikian dikatakan, ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 74 ini adalah doa pergumulan orang Israel kepada Allah sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai pribadi lepas pribadi. Saat itu Israel sebagai sebuah bangsa sedang menghadapi pergumulan yang sangat hebat. Ada dua bentuk pergumulan mereka pada waktu itu. Yang pertama adalah pergumulan secara lahiriah. Apa pergumulan lahiriah mereka? Kalau kita perhatikan ayat-ayat berikut di Mazmur 74 ini, kita akan mendapati bahwa bangsa Israel bergumul karena yang pertama, ibu kota negara mereka yaitu Yerusalem sudah hancur diluluhlantakkan oleh orang Babel. Dan yang kedua, bukan saja ibu kotanya yang diluluhlantakkan, tapi yang paling mencekam adalah bait Allah mereka, yang mereka percaya sebagai tempat kediaman Tuhan sendiri, justru dihancurkan oleh musuh dengan pedang dan kapak. Hal ini bisa kita baca di Mazmur 74 ayat 7-8. Dalam hal inilah Allah sendiri yang dinajiskan oleh pasukan musuh. Itulah yang bangsa Israel rasakan. Dan yang ketiga, mereka bergumul secara lahiriah karena sebagian besar dari mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Itulah bentuk pergumulan bangsa Israel secara fisik atau secara lahiriah yang digambarkan oleh Mazmur 74 ini. Namun, selain bergumul secara fisik, bangsa Israel juga bergumul secara spiritual saat itu. Dan pergumulan spiritual ini yang jauh lebih menyakitkan daripada pergumulan fisik. Pergumulan bangsa Israel secara spiritual digambarkan bahwa Allah seakan-akan melihat seluruh keadaan itu, tetapi Allah hanya menontonnya saja dan Allah tidak peduli dengan bangsanya. Hal ini kita bisa lihat di Mazmur 74 ayat 11. Di situ disebutkan, mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada. Menaruh tangan di dada, ibarat Tuhan itu sedang melipat kedua tangannya dan menaruhnya di dada. Dan kemudian dia menonton penderitaan umat orang Israel tanpa melakukan apa-apa. Inilah pergumulan bangsa Israel yang paling berat, yaitu ketika mereka merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi pada mereka. Itu sebabnya pada nats renungan kita hari ini disebutkan, ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Dari kata ingatlah ini, di sini kita bisa melihat bangsa Israel sedang berteriak kepada Tuhan agar Tuhan mengingat mereka. Kemudian puncaknya di ayat 10 disebutkan, berapa lama lagi ya Allah? Dengan kata lain, bangsa Israel hendak mengatakan, berapa lama lagi ya Allah Engkau tega menonton penderitaan kami ini dan Engkau tidak melakukan apapun. Saudara-saudara, kalau kita ditanya apa arti keselamatan itu, keselamatan sesungguhnya adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah arti selamat. Selamat berarti Tuhan sedang bersama dengan kita dan menyertai kita. Jadi meskipun ada banyak masalah, selama Tuhan menyertai kita, kita akan selamat dan kita merasa selamat.
Hal ini dibuktikan melalui kisah Nabi Nuh. Meskipun mereka dikepung oleh air bah, tetapi karena mereka berada di dalam bahtera, yang mana bahtera itu adalah tanda kehadiran Tuhan, maka mereka selamat. Sebaliknya, meskipun kita sedang tidak menghadapi bahaya, tetapi ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, maka itulah bahaya yang sesungguhnya. Namun konteks orang Israel di Mazmur 74 ini mencakup kedua-duanya, yaitu mereka sedang menghadapi bahaya, yaitu diserang oleh dan diluluhlantakkan oleh pasukan Babel, dan di sisi lain mereka juga sedang merasakan bahwa Tuhan sedang tidak peduli dengan mereka. Maka lengkaplah kesengsaraan mereka. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bangsa Israel yang menghadapi penderitaan seperti ini. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus pun pernah menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan saat ini kita sedang memasuki masa-masa Prapaskah, yaitu masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Lusa kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebelum menjalani Via Dolorosanya, Tuhan Yesus juga sudah memulai pergumulannya di Taman Getsemani, di mana ketika itu Yesus berdoa kepada Bapanya agar Bapanya melalukan cawan itu daripadanya. Namun Bapanya tidak mendengarkan doa itu. Tuhan Allah tetap menghendaki agar Yesus menghadapi salibnya dan mati untuk menebus umat manusia. Bahkan di atas kayu salib pun Tuhan Yesus kembali berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau melupakan aku? Jadi bukan umat Israel saja yang mengalami penderitaan spiritual, yaitu penderitaan karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan spiritual ini. Tuhan Yesus juga merasa bahwa Bapanya atau Allahnya sedang melupakan dan meninggalkannya. Mungkin penderitaan spiritual ini juga lah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Ranca Ekek. Mereka berteriak, di manakah engkau ya Tuhan ketika gerejamu ditutup? Atau saudara-saudara kita yang di Ukraina berteriak, di manakah engkau ya Tuhan ketika anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban peperangan? Tapi benarkah Tuhan meninggalkan umatnya? Benarkah Tuhan sedang berpangku tangan saja seperti yang digambarkan umat Israel di Mazmur 74 ayat 11? Dan dia digambarkan hanya asik menonton pergumulan umatnya dari jauh. Benarkah Allah meninggalkan Tuhan Yesus, anak tunggalnya itu menderita sendiri? Jawabnya tidak. Kalau begitu, di manakah Allah saat penderitaan itu ada? Jawabnya, Allah ada di tengah penderitaan itu sendiri, dan dia ikut menderita bersama umatnya. Allah juga turut menderita bersama anaknya di atas kayu salib itu. Jadi, di manakah bila kita mau berjumpa dengan Allah ketika kita sedang menderita? Ketika kita secara komunal juga sedang menderita karena corona ini? Jawabnya, di sini. Di tengah-tengah erangan penderitaan umat manusia, baik itu penderitaan lahiriah, apalagi penderitaan spiritual, Allah ada di tengah-tengah keluhan tak terucapkan orang yang mengeluh karena naiknya harga BBM saat ini. Allah ada di tengah-tengah mereka yang bergumul mencari pekerjaan. Allah ada bersama-sama mereka yang sedang menderita akibat bisnisnya yang hancur total akibat corona. Allah tidak bersembunyi di mimbar gereja dan tidak pula sembunyi di keheningan ruang ibadah dan ruang gereja kita. Tidak. Allah ada di tengah-tengah penderitaan kita dan sedang bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita, menguatkan kita untuk menghadapi penderitaan itu. Maka kalau kita bertanya, di manakah engkau ya Allah ketika umatmu sedang menderita? Maka jawabnya, carilah Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu sendiri. Temukanlah Tuhan di situ. Berjuanglah bersama dengan orang-orang yang sedang menderita. Niscaya kita juga akan bertemu dengan Tuhan di sana. Dan ketika kita sedang berjuang menolong orang dalam penderitaan mereka, di saat itu pula lah Tuhan sedang berjuang meringankan beban penderitaan kita sendiri. Semoga renungan ini dapat menolong kita menghayati masa-masa Prapaskah, yaitu saat-saat di mana Tuhan Yesus
merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Bapaknya. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan kiranya menolong kita untuk belajar bergumul dalam menghayati penderitaan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui penderitaan bangsa Israel, penderitaan lahiriah dan terutama penderitaan spiritual, dan juga melalui penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, kami diingatkan bahwa pergumulan bukan tanda Tuhan meninggalkan kami. Pergumulan adalah sebuah keniscayaan. Setiap anak Tuhan pasti akan memasuki masa-masa pergumulan yang hebat. Dan disitulah kami akan diuji. Apakah kami juga akan berteriak, "Mengapa Tuhan Engkau meninggalkan kami?" Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah yang tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Seperti halnya Tuhan hadir di tengah pergumulan bangsa Israel. Seperti halnya Tuhan juga hadir di tengah pergumulan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan juga sedang hadir di tengah-tengah penderitaan kami. Di tengah-tengah erangan kami sebagai semua bangsa yang sedang menderita karena naiknya harga BBM. Dan Tuhan mau kami mencari Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Bukan mencari Tuhan di tengah mimbar gereja. Tuhan ada di tengah penderitaan itu, sedang berjuang bersama dengan orang-orang yang sedang menderita. Maka cara kami menemukan Tuhan adalah agar kami pergi ke tengah penderitaan itu dan berjuang bersama-sama dengan teman-teman yang sedang menderita. Ketika kami menolong mereka, disitulah juga Tuhan sedang menolong diri kami sendiri. Maka biarlah Tuhan, perenungan dari firman Tuhan hari ini dapat menolong kami di tengah-tengah pergumulan kami, dan dapat menolong kami menghayati pergumulan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Bersama dengan firman ini, kami memasuki masa-masa Prapaskah, masa-masa Jumat Agung, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.